Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alan Erwanda dari kelas MJ103, mata kuliah Ekonomi Mikro, Prodi Manajemen. Saya membahas tentang nomor 2 pendapat tentang keberadaan KPPU dan kaitannya dengan kondisi pasar. Keberadaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga dan mengawasi persaingan usaha yang sangat sehat di pasar. KPPU didirikan sebagai lembaga independen dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara yang adil, efisien, dan transparan. Hal ini sangat penting karena pasar yang sehat dan persaingan yang adil adalah dasar ekonomi yang berkembang di mana konsumen, pelaku usaha, dan negara dapat memperoleh manfaat secara optimal. Peran dan tanggung jawab KPPU. KPPU memiliki mandat yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks ini, KPPU bertugas mengawasi praktik bisnis berpotensi merugikan persaingan seperti monopoli, kartel, praktek persaingan lainnya. Fungsi KPPU mencangkup 1. Pengawasan praktik monopoli. Salah satu tujuan utama KPPU adalah untuk mencegah praktik monopoli dapat menyebabkan dominasi pasar oleh satu atau beberapa pelaku usaha. Praktik semacam ini dapat merugikan konsumen karena mereka mungkin terjebak dalam harga yang tidak kompetitif, kualitas produk yang buruk, atau pilihan yang terbatas. 2. Pencegahan penanganan kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama antara pelaku usaha mengatur harga, pembagian pasar, atau produksi yang dapat mengurangi tingkat persaingan di pasar. KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindak pelaku usaha terlihat dalam kartel yang dapat merugikan konsumen melalui harga yang tidak wajar, kebijakan yang tidak adil. 3. Penegakan regulasi persaingan sehat. KPPU juga berperan dalam memastikan bahwa pelaku usaha di pasar tidak melakukan praktik yang tidak adil, seperti diskriminasi harga atau pemanfaatan posisi dominan secara tidak sah menekan kompetitor. Kaitan KPPU, kondisi pasar. Keberadaan KPPU sangat berkaitan erat dengan pasar Indonesia. Tanpa adanya pengawasan yang efektif terhadap persaingan, pasar yang dengan mudah jatuh ke dalam situasi tidak efisien, merugikan konsumen. Beberapa aspek menggambarkan hubungan antar KPU dan kondisi pasar. 1. Meningkatkan efisien pasar. Dalam pasar sangat kompetitif, produsen atau penyedia barang jasa akan berusaha untuk memberikan produk dengan harga yang lebih baik dan kualitas yang lebih tinggi untuk menarik konsumen. Hal ini akan meningkatkan efisien dalam pasar karena pelaku usaha akan selalu mencari inovasi dan meningkatkan kualitas. KPPU berperan memastikan tidak ada pihak yang melakukan praktik yang merugikan kompetisi, seperti kolusi atau pengaturan harga yang akan menurunkan efisien pasar. 2. Melindungi konsumen. KPPU secara langsung berdampak pada perlindungan konsumen. Pasar yang tidak diawasi dengan baik akan membuka ruang bagi praktik yang merugikan konsumen, seperti harga yang tinggi akibat dominasi pasar dan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan besar. Dengan adanya KPPU, praktik merugikan konsumen seperti penetapan harga tinggi, pembatasan pasokan, dan pembatasan pilihan dapat dihindari. 3. Mendorong inovasi dan daya saing. Persaingan yang sehat memotivasi pelaku usaha untuk berinovasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik anti persaingan, KPPU membantu menciptakan iklim yang mendorong inovasi produk dan layanan. Perusahaan yang bersaing dengan secara adil akan berusaha menciptakan solusi yang lebih baik bagi konsumen daripada terjebak dalam praktik kolusi pengaturan pasar. 4. Pencegahan ketimpangan ekonomi.
Di pasar yang tidak terkontrol, bisa terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir perusahaan besar yang mempengaruhi keseluruhan pasar. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan di usaha kecil dan menengah kesulitan bertahan. KPPU membantu menciptakan pasar yang lebih merata, di mana pelaku usaha, baik besar maupun kecil, dapat bersaing secara adil. 5. Transparansi dan kepercayaan pasar. KPPU berperan penting dalam memastikan transparansi dalam melakukan bisnis. Dengan pengawasan yang ketat, KPPU dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap integritas sistem ekonomi Indonesia. Kepercayaan ini akan menarik investasi baik domestik maupun asing, karena pelaku usaha akan lebih merasa bahwa pasar di Indonesia diatur secara adil dan profesional. Tantangan KPPU, namun ada dalam praktik KPPU menghadapi tantangan, yaitu 1. Tidak kepastian regulasi. Meski undang-undang sudah jelas, implementasi di lapangan seringkali mengalami kendala. Penegakan hukum dalam praktik persaingan secara mudah, terutama dalam kasus melibatkan perusahaan besar atau kartel internasional. 2. Kurangnya sumber daya. KPPU sebagai lembaga independen terkadang menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan mendalam terhadap pelanggaran persaingan usaha. 3. Perkembangan ekonomi digital. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital dan bisnis berbasis teknologi seperti e-commerce, fintech, KPPU dihadapkan pada tantangan baru dalam mengawasi persaingan. Sektor ini memiliki dinamika yang cepat. Kesimpulannya yaitu KPPU sangat krusial bagi terciptanya pasar yang sehat dan persaingan usaha yang adil di Indonesia. KPPU berperan tidak hanya dalam melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan iklim, mendorong inovasi dan daya saing antar pelaku usaha. Walaupun menghadapi beberapa tantangan, keberadaan KPPU dapat memastikan bahwa pasar Indonesia secara kompetitif, efisien, dan menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih. Oke, yang ketiga yaitu tentang pendapat tentang keberadaan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan kaitannya dengan kondisi pasar. Keberadaannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia merupakan elemen penting dalam ekosistem perlindungan konsumen di Indonesia sebagai lembaga yang mengedepankan hak-hak konsumen. YLKI berperan aktif dalam mengadvokasi kepentingan konsumen dan memastikan bahwa pasar Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Peran YLKI menjadi semakin signifikan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta untuk meningkatkan kesadaran konsumen dalam menghadapi beragam produk dan layanan yang beredar di pasar. Peran dan tanggung jawab YLKI adalah sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, informasi, advokasi terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. YLKI tidak hanya berperan sebagai penyuluhan hak-hak konsumen, tetapi juga aktif dalam memberikan bantuan hukum dan mediasi antara konsumen dan pelaku usaha terlibat dalam sengketa. Beberapa peran utama YLKI mencakup 1. Pendidikan dan penyuluhan. YLKI berperan penting dalam mengedukasi konsumen mengenai hak-hak mereka. Dengan meningkatkan jumlah produk dan layanan yang kompleks, konsumen seringkali tidak menyadari hak-hak mereka dan bahkan tidak tahu bagaimana cara menuntut hak mereka ketika terjadi pelanggaran. YLKI memberikan informasi hak-hak konsumen melalui berbagai kanal seperti media massa, seminar, dan berbagai platform edukasi lainnya. 2. Advokasi dan pembelaan hak konsumen dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen seperti produk cacat, praktik penipuan, atau ketidakadilan lainnya. 3. Mediasi sengketa. YLKI juga berperan sebagai mediator antara konsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa yang timbul.
Proses mediasi ini seringkali menjadi solusi yang lebih efisien dan cepat daripada melalui jalur hukum formal. 4. Mendorong regulasi yang mengutamakan konsumen. Selain berperan dalam pendidikan dan mediasi, YLKI juga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Lembaga ini sering memberikan masukan kepada pemerintah terkait regulasi yang perlu diperkuat atau disesuaikan agar mendukung kepentingan konsumen. Kaitannya dengan kondisi pasar di Indonesia yaitu sangat erat kaitannya dengan kondisi pasar di Indonesia semakin berkembang dan kompleks, baik di sektor barang maupun jasa. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, digitalisasi dan peningkatan akses konsumen terhadap berbagai produk dan layanan, berbagai tantangan baru dalam konsumen juga bermunculan. Berikut adalah aspek yang menunjukkan terkaitan antara keberadaan YLKI dan kondisi pasar di Indonesia. 1. Perlindungan konsumen di pasar yang kompetitif. Dalam pasar yang sangat kompetitif, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen dengan berbagai cara, mulai dari harga yang menarik hingga iklan yang menggoda. Namun tidak jarang hal ini disertai dengan praktik yang tidak jujur, seperti penipuan, produk cacat, dan iklan yang menyesatkan. 2. Keseimbangan dan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam banyak kasus, pelaku usaha memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada konsumen individu. Perusahaan besar misalnya seringkali sumber daya yang jauh lebih banyak untuk mempengaruhi pasar kebijakan, sementara konsumen seringkali tidak memiliki suara yang cukup besar untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. YLKI berfungsi sebagai perantara untuk memberikan suara kepada konsumen, membantu mereka menyelesaikan masalah mungkin diabaikan oleh pelaku usaha atau pemerintah. 3. Menghadapi era ekonomi digital dengan meningkatkan produk dagang atau e-commerce, konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan produk dan layanan. Namun fenomena ini juga membuka celah bagi praktik-praktik penipuan, produk palsu, dan ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dalam iklan dengan kenyataan. 4. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Keberadaan YLKI juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar. Ketika konsumen merasa dilindungi dan memiliki lembaga yang membela hak-hak mereka, mereka cenderung lebih percaya untuk bertransaksi. 5. Menghadapi tantangan sektor jasa. Selain produk dan sektor jasa juga merupakan arca yang sering kali menghadapi masalah dalam hal perlindungan konsumen, misalnya dalam layanan keuangan, asuransi, dan transportasi. Konsumen sering kali dihadapkan pada ketentuan yang tidak jelas, bahkan penyalahgunaan. Tantangan yang dihadapi YLKI yaitu 1. Kurangnya pengetahuan konsumen. Meskipun YLKI telah banyak melakukan edukasi, masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak memahami cara mengajukan keluhan dan mendapatkan solusi. 2. Terbatasnya sumber daya. YLKI sebagai lembaga-lembaga non-pemerintah seringkali terbatas dalam hal anggaran, tenaga kerja untuk mengatasi permasalahan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. 3. Perubahan teknologi yang cepat. Dengan adanya inovasi teknologi yang berkembang, terutama di sektor e-commerce, finance, dan layanan berbasis aplikasi, YLKI harus mengikuti perubahan ini, mempengaruhi cara kerja serta regulasi yang relevan untuk melindungi konsumen di era digital. Kesimpulannya yaitu YLKI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang di pasar Indonesia. Melalui edukasi, advokasi, mediasi, dan pengawasan, YLKI berusaha menerapkan pasar yang lebih adil dan transparan, di mana konsumen dapat memperoleh manfaat maksimal dan produk
dari produk dan layanan yang tersedia dalam menghadapi tantangan baru di era ekonomi digital dan pasar yang semakin kompleks. YLKI harus terus beradaptasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan memperkuat kapasitasnya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen Indonesia. Terima kasih.